Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, pada kita semua, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga senantiasa istiqomah mengikuti pengajian ini dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk mengawali pengajian ini, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian isi kajian oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kajian Ba'da Subuh, Kamis 8 Agustus 2024. Kitab Al-Hikam, hikmah ke-128. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil kubul. Kalau bukan karena keindahan tutupnya, tentulah tiada amal yang layak kita terima. Selanjutnya penjelasan secara detail kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaro sauban bi asrati darahim wa bi samanihi dirhamun haramun
lam yakbalillahu salatahu madama minhu syai'un. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi asrarihim wa bi karamatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-128. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laula jamilu satrihi, jikalau tidak ada tutupan yang elok dari Allah. Tutupan yang elok dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun amalun ahlan lil qabul. Maka niscaya tidak akan ada amal yang menjadi pantas untuk diterima. Bahasa mudahnya, laula fadlullahi alal amil lam yakun amaluhu ahlan lil qabul. Jikalau tidak ada anugerah dari Allah kepada orang yang beramal, jika orang yang sholat tidak diberi anugerah Allah, jika orang yang tahajud tidak diberi anugerah Allah, jika orang yang sedekah tidak diberi anugerah Allah, maka tidaklah ada amal yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal amala alladhi yakunu ahlan lil qabul huwa allazi tatawaffaru fihi surutul qabul. Fasurutul qabul kasiratun zahiratun wa batinah. Yang menjadi alasan kenapa amal-amal ibadah seorang hamba jika tidak mendapatkan anugerah Allah itu tidak akan pernah ada yang diterima oleh Allah, karena amal-amal ibadah itu, karena sesungguhnya amal yang bisa diterima oleh Allah itu wa alladzi tatawaffaru fi surutus qabul, yaitu yang bisa sempurna syarat-syarat diterimanya amal. Dan syarat-syarat diterima amal itu banyak. Ada syarat dohir, syarat batin. Mungkin bahasa mudahnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan Allah mau sebuktinya, seadanya. Nah, seadanya. Allah tidak dengan kemurahannya, tidak dengan anugerahnya, tidak dengan kasih sayangnya, tetapi seadanya. Orang yang beramal kalau sesuai dengan syaratnya diterima. Kalau tidak sesuai tidak akan diterima. Nah, kalau mengandalkan amal kita, niscaya tidak akan pernah ada amal yang diterima oleh Allah. Emang kenapa? Karena betapa berat syarat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sulitnya kalau mau prosedur. Kalau mau prosedur begitu, betapa sulitnya. Amal yang diterima itu seperti apa? Betapa sulitnya. Alhasil, kita amal diterima oleh Allah bukan gara-gara kita pas dengan syarat amal tersebut,
tetapi itu adalah gara-gara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bisa diterima amal kita, sangat diperlukan anugerah Allah. Kita itu sangat membutuhkan anugerah Allah, sangat membutuhkan kemaafan Allah, diampuni Allah, sangat membutuhkan kemurahan Allah. Gitu. Coba ibu-ibu kita lihat, apa saja syarat amal tersebut. Syarat amal diterima oleh Allah itu ada dohir, ada batin. Yang dohir, adapun di antara syarat yang dohir, ka'ayyakuna ta'amuhu wa sarabuhu wa libasuhu wa makanuhu halalan. Seperti ini syarat yang dohir, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat yang dipakai sholatnya halalan, yakin halalnya, yakin halal. Kata ibu-ibu, saya makan nasi halal, nasinya nih, nasi dapat beli di warung begitu. Iya, tapi lihat nasi dimasaknya pakai apa? Magicom berarti pakai listrik. Listrik pun berarti itu bayarnya harus pakai uang halal. Jika pakai uang haram misalkan bayar listriknya, berarti kita menjadi sebuah tenaga terhadap diri kita. Ada makanan yang dimakan oleh kita dengan diolah oleh listrik yang dihasilkan dari kita bayar listriknya dengan uang haram. Nah, itu sudah tidak termasuk dengan kategori masuk ke syarat dikabulnya amal ibadah. Seperti kalau di kampung itu, kalau guru Pak Ustadz mencontohkan seperti ini. Seperti seseorang, dia masak nasi pakai suluh kan, pakai kayu bakar tuh, pakai kayu bakar. Jadi yang dimaksud dengan halalnya itu bukan hanya haunya, tungku tuh. Bukan hanya tungkunya, bukan hanya nasinya, bukan hanya wadah nasinya, tetapi suluhnya pun, kayu bakarnya pun harus yakin halalnya. Harus yakin halalnya. Nyuri aja kita suluh kayu bakarnya punya orang. Pakai aja sholat malam, atau pakai aja kita, habis itu kan kita maksudnya ngambil kayu bakar itu kan untuk masak minuman, masak makanan, dimakan oleh kita, dipakai sholat ibadah. Nah, itu menurut secara tasawuf sudah melanggar dengan syarat diterimanya amal. Kayyakuna ta'amuhu wa sarabu wa libasu wa makanuhu halalan. Makanannya, tempat minumannya, pakaiannya harus yakin halalnya. Oleh karena itu orang yang riyadoh, dia akan hati-hati mencari rezeki, hati-hati dalam usaha. Karena apa? Karena yang dipentingkan di dalam riyadoh itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Jika sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu banyak yang haram atau yang subhat, yang tidak jelas haram dengan halalnya, lama-lama walaupun misalkan kita masih digerakkan oleh Allah bisa ibadah, lama-lama akan mengeras ke hati kita, akan menjadi keras hati kita. Nah itulah, oleh karena itu ulama tasawuf di sini yaitu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di antara syarat diterimanya amal, syarat dohir, makanan, minuman, pakaian, dan tempat sholatnya yang yakin halalnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas berkata, la yaqbalullahu salatal abdi wa fi jawfi syai'un minal haram. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba yang di dalam jawabnya ada sesuatu yang haram. Di dalam gerongganya ada yang satu yang haram. Di dalam perutnya ada yang sesuatu yang haram. Ya, sebagian keterangan mengatakan begitu. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaro sauban bi asrati darohim, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, harganya contoh 10 dirham, wa fi samanihi dirhamun haramun, tetapi di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham uangnya, yaitu uang haram. Misalkan pada pakaian ada baju harganya 100.000, cuman yang 10.000-nya uang haram. Lam yakbalillahu salatahu madama min husay, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima salat orang yang memakai baju yang tercampur dengan uang yang haram. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini mendasar sekali. Sebetulnya ini mendasar, sangat mendasar. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, kalau melihat ini aja, jangan dulu ke depan diteruskan. Baru ini aja. Ini syarat diterimanya amal ibadah. Baru melihat ke sini aja kita sudah ngedon. Berarti benar. Kalaulah tidak ada anugerah Allah, tidak ada amal kita yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, Ibu? Halo? Tuh. Kalau dia habis sholat, dia habis wirid, lalu dia bangga, ini amal saya nih, pasti diterima Allah. Itu masalah luar biasa itu. Luar biasa, masalah. Yang berharap mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sudah berusaha hati-hati. Nih, udah hati-hati menjaga makanan, minuman, pakaian dan tempat ibadahnya. Dia hati-hati. Tetapi namanya hati-hati manusia kan seperti kita ada kekurangannya, keterbatasan. Ada di luar kesengajaan. Nah, jadi yang disebut orang yang pantas mendapatkan anugerah itu dia yang sudah berusaha untuk berhati-hati. Hati-hati untuk selalu mendapatkan yang haram, yang halal. Nah, jika sudah jelas haramnya, sudah tidak bisa diharapkan lagi dapat anugerah. Jadi yang ada harapan mendapatkan anugerah itu adalah orang yang sudah hati-hati dalam dalam memakan sesuatu, meminum atau memakai sesuatu atau tempat sholat, tempat ibadahnya. Kita sudah hati-hati, tetapi karena keterbatasan kita, karena ketidaksengajaan kita, nah itulah baru, itu namanya yang ada harapan, besar harapan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan pernah mendapat anugerah Allah jika sudah jelas haramnya. Jika sudah jelas haramnya. Makanya ada yang bertanya, kalau misalkan, mohon maaf Pak Ustadz, kalau kita kerja nyari uang, tapi nyari uangnya itu jelas haramnya, seperti contoh nyari uang dari yang haram, yang dosa, contoh seperti menjual miras. Nah, saya itu kaya, tapi saya pengen zakat Pak Ustadz, bagaimana? Itu nggak usah dijakatin, makan aja sendiri. Karena zakat itu bukan ngejakatin usaha yang usahanya itu haram. Kalau usahanya haram, mau dijakatin setengah-setengah juga dapat uang 1 miliar, dijakatkan 500 juta, untuk dia 500 juta tetap aja tidak akan suci, tidak akan bersih. Seperti najis mughaladhah, anjing misalkan, mohon maaf, anjing segede gajah, dicuci itu pakai rinso, pakai baikrin, digosok pakai sikat kawat sampai segede kucing itu anjing, dari tadinya segede gajah tetap aja najis mughaladhah. Karena itu
jenis najisnya. Begitu. Beda lagi dengan yang disebutnya itu mutanajis. Kalau mutanajis itu seperti tangan kita tersentuh najis, itu dibersihkan, disucikan. Seperti kita usahanya jelas usaha yang halal, jualan atau bisnis atau apa saja yang jelas halalnya, cuman takut dalam usaha itu kita ada sedikit membohong, takut dalam usaha itu kita ada sedikit kesalahan-kesalahan yang dicacat oleh agama, maka dibersihkanlah dengan zakat. Begitu. Oh, yang haram-haram mana ada wajib zakat. Begitu ibu-ibu ya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ridol walidaini. Ridhonya orang tua. Syarat diterima amal ibadah itu ridhonya orang tua. Jadi orang yang durhaka terhadap orang tua, misalkan dia ibadahnya tidak berhenti-henti, sampai kepalanya dekok, tarangnya dekok saking sujud, banyak sujud, tangannya sampai sasangalen saking banyak wirid, tetap itu ibadah tidak akan Allah terima kalau orang tersebut tidak mendapatkan ridho orang tua. Maksud tidak mendapatkan ridho itu bukan berarti harus bicara orang tua ridho ke kita, tetapi kita tidak melukai, kita tidak durhaka terhadap orang tua. Walaupun kita ada kesalahan terhadap orang tua, buru-buru kita mohon maaf. Karena apa? Hubungannya dengan ibadah kita. Sayang ibadah kita. Maka ada bahasa sayangilah diri sendiri. Maksudnya apa? Janganlah kita berbuat durhaka terhadap orang tua. Karena berbuat durhaka terhadap orang tua itu sama dengan tidak sayang dengan diri sendiri kita. Kenapa memangnya? Ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Jadi itulah ridho walidain. Yang selanjutnya adalah yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita adalah ridho zauj. Ridhonya seorang suami kalau istri. Kalau istri suaminya ridho ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Tetapi kalau suaminya tidak ridho, ya Allah tidak akan terima. Tetapi bukan berarti suami tidak ridho itu, karena suami tidak ridho, mama tidak akan diterima amalnya. Oleh karena itu, mama jangan tahajud sekarang karena papa tidak ridho. Bukan begitu ya. Tetapi sesuatu yang tidak ridho itu, contoh seperti begini. Mohon maaf, ibu mau tidur. Nah, jam 10 itu mau tidur. Suaminya juga mau tidur. Suaminya ada keinginan sesuatu ke ibu. Lalu kata ibu, nanti aja, besok atau kapan, gitu ya. Sekarang lagi nggak enak badan. Itu yakin dijamin suaminya itu hatinya dongkol. Itu selama belum terjadi dilaksanakan nggak akan ridho itu hati suami. Nah lalu ibu tahajud malam, suaminya nyinyir dalam hatinya itu. Saya aja suaminya nggak dilayanin, tahajud aja kayak orang bener. Datang subuh, pergi ke pengajian, nah itu yang seperti itu, yang tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak ada dalam ridho suaminya. Tetapi kalau istri mau pengajian, lalu suaminya itu, saya tidak ridho kalau suami istri nggak ke pengajian, kamu nggak bakal diterima oleh Allah sama pengajinya juga, karena saya tidak meridhoi dan mengizinkan. Nah, bagus. Kenapa? Kalau suaminya seorang ustadz atau seorang kiai, memang kewajiban istri itu diajar oleh suaminya. Diajarin oleh suaminya, diajarin agama, diajarin apa.
Nah, tetapi kalau suaminya tidak bisa ngajar istrinya, maka kewajiban si suami menitipkan istrinya. Titipkan ke pesantren, titipkan ke orang yang ini. Sebetulnya bukan kewajiban, bukan ini seperti anak, bukan kewajiban anak, tetapi orang tua. Begitupun suami. Jadi kalau misalkan ada istri mau ngaji dilarang, katanya ridho Allah ada dalam ridho suami, dilarang, itu mah salah kaprah. Bukan yang begitu. Kalau misalkan ada suami yang melarang istri, bagus ke pengajian. Asal si istri itu dijamin ilmunya. Begitu, mama tidak usah ikut ngaji ke pengajian. Sudah nggak apa-apa, di rumah aja. Nanti ayah ajarin. Fikihnya ayah ajarin, tauhidnya ayah ajarin, ilmu tasawufnya ayah ajarin. Udah. Nah, istri nggak boleh maksa keluar. Karena yang dimaksud dengan keluar itu mencari ilmu. Dan karena ilmunya dari yang punya tanggung jawab ada. Gitu. Tetapi kalau misalkan suaminya melarang istrinya ngaji, boro-boro suaminya ngajarin istrinya, untuk dia aja bingung, dia aja sholatnya entot mall. Itu kata no kemarin, entot mall nya. Sholatnya aja entot mall, maka itu mah tidak menjadikan dosa seorang istri pergi ke pengajian. Tidak akan dosa seorang istri tahajud malam. Tidak akan dosa seorang istri melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Begitu ibu-ibu sekalian. Nantilah ditanya jawab. Soalnya ini bukan rekaman, nanti harus panjang rekamnya. Yang selanjutnya adalah syarat diterimanya amal an asahna. Orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Ini tidak boleh kalau kita bermusuhan dengan seseorang lebih dari 3 hari. Tidak bertanya lebih dari 3 hari. Menyimpan dendam lebih dari 3 hari. Hati-hati ibu-ibu ini. Waduh, saya ini Pak Ustadz dari lebaran kemarin sampai lebaran sekarang belum bertanya nih sama tetangga. Kenapa emang? Itu gara-gara bajunya bagusan dia, atau baju gara-gara saya baru beli baju dia ngikut baju saya jadi kehe, atau ada aja masalah gitu. Kita nggak bertanya dengan orang bermusuhan menyimpan dendam. Ini menyimpan dendam nih. Kalau nggak bertanya, nggak menyimpan dendam tidak apa-apa. Ini nggak bertanya menyimpan dendam dari lebaran kemarin sampai lebaran sekarang, itu tidak akan pernah diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai manapun tidak akan pernah diterima Allah. Karena Allah akan melihat orang karena Allah akan menerima ibadah seseorang yang dia baik hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Nah, kira-kira berat nggak ibu syarat ibadah terima itu? Ibu, Berat. berat kan? Iya berat. Makanya suka aneh, pernah Pak Ustadz tuh pernah Pak Ustadz itu ditelepon seseorang, katanya Pak Ustadz saya ibadah saya begini nih, kalau yang ini diterima ya, kalau kita bacanya benar begini diterima ya, ya kita senyum aja gitu. Kenapa senyum? Diterima. Emang syarat diterima itu benar bacaannya saja? Bukan, betapa beratnya. Jadi kalau kita amal diterima oleh Allah itu bukan karena kita pantas untuk diterima amal itu. Tuh, tetapi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, Bu. Nah, itu jadi kita itu ngaji kitab hikam, kita itu ngaji di RFM itu begitu menggeserkan yang tadinya perasaan kita udah wah gitu ya. Kita salawat 50.000. Kata Ibu Direktur, Ibu Reni, kopi aja habis 3 gelas. Belum ditambah lagi teh manis. Itu tengah malam. Belum ngantuk ditahan ngantuk mata pakai balsem supaya nggak ngantuk, baca salawat 50.000. Wah banyak nih, pasti besok dapat keajaiban. Begitu. Padahal walau alam boro-boro dapat keajaiban, diterima juga walau alam. Karena apa? Karena kita mengandalkan yang kita baca, bukan mengandalkan anugerah Allah, bukan mengandalkan ampunan Allah, bukan mengandalkan
kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kan sedikit ya gesernya ya. Sekarang kita geser kita. Kita baca sholawat banyak. Sesudah itu kita merendah diri ke Allah. Ya Allah, sholawat ini adalah anugerah Engkau. Sholawat yang kami baca ini adalah nikmat dari Engkau, anugerah Engkau, pertolongan Engkau, hidayah dari Engkau, taufik dari Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan kemurahan Engkau, dengan anugerah Engkau, dengan kemuliaan Engkau, dengan rahmat Engkau, kami mohon ya Allah, tolonglah kami ya Allah, berebet hajat. Begitu. Itulah, jadi yang membuat berbobotnya itu bukan amalnya, tetapi yang berbobotnya itu adalah yang pasti berbobotnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya gesernya, Pak Haji Aziz. Ya, lanjut. Wa amal batinu minha al-ihlasu bi ayyamala lillahi. Anapun sih, anapun bahasa Sunda. Perasaan lagi sama santri. Adapun syarat diterimanya amal ibadah yang batin diantaranya adalah al-ikhlasu bi ayyamala lillah. Ikhlas dengan cara dia beramal karena Allah. Jadi dia beramal itu karena Allah dalam beramal. Sedekah karena Allah, sholat karena Allah, tahajud karena Allah, duha karena Allah, apapun karena Allah. Karena yang disebut dengan karena Allah itu tinggal pilih. Karena menjalankan perintah Allah, atau karena mendekatkan diri kepada Allah, atau karena berharap keridhaan Allah, atau karena takut kepada Allah, atau karena mengharapkan kasih sayang Allah. Saya tahajud karena mengharapkan kasih sayang Allah. Saya duha karena mengharapkan kasih sayang Allah. Saya baca sholawat karena mengharapkan kasih sayang Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah. Begitu. Lali tolabi hamdin nasi wa ta'dimihim wa jajaihim. Bukan mencari pujian-pujian manusia, dihormat manusia agar dibalas manusia. Nah, ini amal. Kalau kita tujuan beramal ingin dibalas oleh manusia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka beramallah dengan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu apapun, jangan disekutukan. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu tidak bisa niat kita digabung-gabung. Kalau beribadah kepada Allah tidak bisa niat kita bercabang. Contoh, misalkan saya sholawat ini ya Allah karena ingin mengharapkan ridho Allah, dan karena mudah-mudahan aja saya naik pangkat. Nah, jadi jangan digabung-gabung begitu. Kalau itu kan tidak, niat itu kan dalam hati. Saya baca sholawat ini ya Allah, satu, karena ingin mengharapkan ridho Engkau. Dua, karena ingin Engkau berikan aku pertolongan, lunas amanah. Tuh. Jadi kan berarti ada dua karenanya. Satu, karena mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, karena ingin lunas amanah. Nah, kalau ada karena ini di dalam Al-Quran, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan engkau musyrik menyekutukan Allah dalam ibadah. Artinya, kalau kita ibadah itu karena Allah, dan jangan ada lagi dan karena selain Allah. Begitu. Kita sholat tahajud karena Allah, jangan ada lagi dan karena ingin anu. Ya kan kita manusia Pak Ustadz, kalau namanya manusia keinginan duniawi itu ada. Nah, caranya menempatkannya itu bukan di tujuan. Menempatkannya itu adalah di doa. Itu mah bagiannya di doa, bukan di tujuan. Begitu. Kalau tujuan kita ibadah itu adalah karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah, karena mengharapkan kasih sayang Allah. Nah, nanti adapun hajat kita itu di bagian doa.
itu permohonan kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah pun menunjukkan kelemahan kita. Begitu. Jadi jangan ditempatkan di tujuan. Jangan menjadi motivasi. Yang menjadi motivasi kita dalam ibadah adalah keimanan. Jangan ada selain keimanan. Ya. Karena kalau dimotivasi dengan bukan keimanan, itu tidak akan menjadi sebuah amal soleh. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya syarat amal batin. Wa minha at-tabarru at-tabari minal hauli wal quwati bi alayan subahu ila nafsi wa haulihi wa quwati. Yang selanjutnya syarat diterimanya amal ibadah yang batin adalah yang beramal ini harus melepaskan dengan daya dan upaya dirinya, tetapi dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Usolli, niat aku sholat. Nah, akunya ini adalah aku yang tidak pernah akan bisa lepas dari dibisakan dan dimampukan dan daya serta upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang kuatnya, tetapi Allah yang menguatkan kita. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, syarat ya terimanya amal ibadah. Liana nisbatal amali ila nafsihi wa hawli wa quwati nau'u sirkin khafin. Karena menisbatkan amal kepada dirinya, kepada daya upaya dirinya, itu adalah bagian dari musik yang samar. Kalau kita beramal, merasakan bahwa ini amal adalah kekuatanku, ini amal adalah kekuatanku, keinginanku, dan sebagainya, kita sandarkan kepada diri kita, maka itu termasuk sirkun khopiyun, musik yang samar. Yang selanjutnya ibu didurung-durungkan, wa minha alla yuzilla bi amalihi fala yaro li amalihi haqqan wa idlalan. Nah, yang selanjutnya syarat diterimanya amal ibadah adalah yang batin ini, syarat batin, tidak merasa ada hak, ada jasa di sisi Allah. Tidak merasa kita beramal, kita sholat, kita tahajud, kita wirid, ada jasa, ada hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang merasa hak dan ada jasa dalam ibadah itu seperti apa? Seperti begini. Dia punya perasaan seperti ini. Atau dia punya perasaan, atau dia ucapkan. Aneh ya. Kita ini tukang sholat, tahajud, tukang ibadah, kita tukang sholawat, tetapi kok bertubi-tubi terus musibah ke kita ini. Ya, padahal kita tahajud tidak berhenti, duha nggak berhenti, dari dulu waktunya nggak berhenti, tetapi bertubi-tubi masalah datang ke kita. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang yang tukang dosa, orang-orang kafir, hidupnya kok senang-senang ya. Nah, itu menandakan yuzillu, la yudillu, idlal. Itu namanya menandakan idlal. Jadi seakan-akan ia mempunyai perasaan, punya jasa di pandangan Allah. Padahal saya kurang bagaimana, ngaji Quran kurang bagaimana, sholawat begitu banyaknya, sholat tahajud nggak berhenti-berhenti, masuk link tiap malam. Tetapi aneh ya, saya itu kok banyak terus musibah, saya itu kok banyak terus masalah. Tetangga saya dia tukang dosa, senang aja hidupnya. Nah, itu adalah menjadi alamat bahwa amal ibadah kita akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah merasa ada hak dan jasa. Seakan-akan ini jasa saya loh Allah. Ini jasa saya. Tahajud saya udah begini. Padahal tahajudnya dia adalah anugerah dari Allah. Ibadahnya dia adalah rahmat dari Allah. Nah, dipakai menghujah ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditolak. Boro-boro dapatkan keajaiban, amalnya pun ditolak oleh Allah. Yang selanjutnya, wa minna alla yamunna bi amalihi in kana sadaqah bi alla yasta'ziman. Yang selanjutnya yang terakhir, dia tidak merasa berjasa dengan melakukan kebaikan kepada orang lain.
Maksudnya, kita contohkan, misalkan kita menyekolahkan anak nih, itu anak disekolahkan dari kecil sampai besar, sampai dia kuliah, sampai sukses, sampai kerja, sampai sukses dia. Nah, setelah dia sukses, lalu anak itu memang mungkin kesibukan atau mungkin bagaimana kurang mengerti, lalu kita yang mensukseskan anak itu, kita katakan ke orang lain. Kadang-kadang orang begitu ya, orang itu kadang-kadang kacang lupa kulitnya. Kenapa emangnya? Sekarang giliran saya aja susah, anak saya mau sekolah susah, nggak ada yang bantu saya. Dulu giliran saya lagi hidup senang, itu dia yang sekolahin saya sampai sukses, sampai sekarang dia kerja sukses. Nah, itu adalah yamunna namanya, atau merasa berjasa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olokkan. Jadi kebaikannya itu disebut-sebut terus. Nah, itu adalah tidak akan pernah diterima amal yang begitu. Sedekah yang begitu tidak akan pernah diterima, hilang di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kesimpulan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mengandalkan amal ibadah yang kita lakukan, jangankan dengan syarat batin diterimanya amal, mungkin kita di syarat dohir pun sudah mentok banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah berikan anugerah sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ampunan sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laola jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Itu judulnya. Kalau tidak ada ditutupi dengan anugerah Allah, ditutupi dengan kemurahan Allah, ditutupi dengan kemaafan Allah, ditutupi dengan kasih sayang Allah, tidak akan pernah ada amal yang pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Setelah tahajud kita berkata apa? Kalau orang yang sudah ngerti, paham dengan ilmu, begitu tahajud dia bukan bertengger kayak apa gitu, ngejago. Ya Allah, saya sudah tahajud. Ya Allah, saya sudah baca ini. Bagaimana ini ya Allah? Saya besok mau ini nih. Tidak akan pernah begitu. Dia justru akan tersungkur, dia akan menangis, dia akan merasakan betapa nikmat dan baiknya Allah kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.